Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah fikih nikah rahimakumullah, berjumpa kembali bersama saya dengan Teta Hiim. Mudah-mudahan kita selalu berada di dalam berkahnya dan juga rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah fikih nikah, yuk ikuti live streaming aku di TikTok Al Asran setiap malamnya, dimulai sekitar jam 9 malam. Ya. Baik, apa sih yang ingin saya bahas kali ini? Saya membawa kitab Kasyifatus saja. Di sini saya ingin menerangkan faslun mujibatul husli. Apa saja sih yang wajib bagi seseorang harus melakukan mandi besar. Nah, di dalam kitab Kasyifatus saja ini, wajib bagi seseorang untuk melakukan mandi besar itu adalah sittatun, ada 6 perkara. Yang pertama itu adalah ilajul hasyafati fil farji. Jika pasangan suami istri memasukkan hasyafah milik suaminya ke dalam farji, maka itu mewajibkan untuk melakukan mandi besar. Ya. Nah, oke, ingin saya sedikit lebih dalam di dalam ilajul hasyafati fil farji ini. Nah, ketika seorang suami memasukkan hasyafah misalkan ke dalam farji milik sang istrinya, apakah itu mengeluarkan air nutfah suami atau istrinya ataupun tidak mengeluarkan air nutfah, baik itu suami ataupun istrinya. Nah, itu tetap mewajibkan untuk melakukan mandi besar, ya. Jadi jangan mentang-mentang kata istrinya karena aku tidak sampai menuju kepada puncak sehingga aku sampai inzal, sampai keluar gitu ya. Apakah aku tetap melakukan mandi besar? Ya tetap. Jadi dikarenakan udah ada yang masuk milik suaminya kepada istrinya. Jadi meskipun tidak keluar ya tetap wajib melakukan mandi besar. Nah, sebetulnya di dalam fikih ini yang wajib melakukan mandi besar, misalkan memasukkan hasyafah milik suaminya, sebetulnya bukan hanya kepada lubang depan saja. Ini misalkan ya, misalkan seorang laki-laki memasukkan hasyafah ke lubang belakang, ya, ke lubang dubur, ke lubang belakang. Apakah itu milik istrinya ataupun naudzubillahi min dzalik milik yang lain, ya. Misalkan naudzubillah lelaki kepada lelaki kembali, tentukan itu memasukkannya lewat lubang belakang. Maka itu juga tetap sama mewajibkan mandi besar. Tetapi tentunya hukum ini adalah diharamkan melakukan kepada laki-laki kembali, tentu itu haram. Meskipun kepada istrinya itu juga sama, haram. Dosanya itu dosa besar. Tidak boleh ya para suami memaksakan kepada istrinya melakukan hal itu melewati jalur belakang. Karena itu hukumnya adalah haram. Kemudian misalkan seorang laki-laki memasukkan hasyafahnya itu kepada orang yang sudah dewasa ataupun terhadap anak-anak. Naudzubillah ya, misalkan seperti yang mempunyai penyakit pedofil gitu ya, yang menyukai rasa syahwatnya itu kepada anak-anak. Itu juga sama, diharamkan. Baik lewat jalur depan ataupun jalur belakang. Mau ke dewasa, mau ke anak, mau ke sobi, ataupun au khunsa, ataupun ke wandu. Apa itu wandu? Wandu itu adalah dilahirkan oleh Allah mempunyai 2 alat kelamin, gitu ya. Jadi alat yang perempuan punya, alat yang laki-laki punya. Jadi yang dikatakan khunsa ini adalah bukan lahirnya normal laki-laki tapi berubah menjadi perempuan, bukan seperti itu. Ataupun dilahirkannya perempuan tetapi sudah dewasa berubah ingin menjadi laki-laki, bukan yang dikatakan itu khunsa. Jadi kalau yang dikatakan khunsa mah yang dilahirkan memang mempunyai 2 alat kelamin. Perempuan punya, laki-laki juga punya. Tetapi biasanya khunsa ini 2 alat kelaminnya itu biasanya tidak sempurna dua-duanya. Biasanya yang sempurnanya itu adalah salah satunya, seperti itu ya. Kalau misalkan khunsa ini lebih cenderung kepada perempuan, biasanya yang milik perempuannya itu sempurna dan bahkan bisa mengeluarkan haid. Tetapi di atas miliknya itu ada yang menyerupai seperti bentuk laki-laki misalkan seperti itu ya. Jadi kalau ini mah khunsa mah tidak berdosa. Ya memang Allah seperti itu aja melahirkannya seperti itu, dikersain oleh Allahnya.
Kemudian lebih jauh pandangan dari ilajul hasyafati fil farji ini, itu dimasukkannya kepada manusia ataupun selain manusia. Kok bisa selain manusia? Iya, karena memang naudzubillah ada sebagian penyakit orang yang mana apa ya, cenderung melakukan hal ini kepada hewan. Naudzubillah ya. Kalau di dalam kitab fikihnya ada, kemungkinan di dalam kehidupan nyatanya juga ada. Jadi kalau misalkan ada seorang laki-laki mempunyai hasyafahnya dimasukkan ke lubang milik hewan, itu juga tetap sama wajib untuk melakukan mandi besar. Kemudian dimasukkannya itu kepada orang yang hidup ataupun kepada orang yang sudah meninggal. Naudzubillah lagi ini ya. Jadi apakah memang ada seperti itu? Pernah. Jadi saya pernah membaca di dalam salah satu kisah di dalam kitab, ada seorang penggali kubur yang mana ketika sebelum menggalinya itu naudzubillah menzinahi dulu seorang mayit perempuan. Wallahu alam apakah pada zaman ini ada kejadian seperti itu atau tidak, tapi kalau di dalam kitab fikihnya ada, ya hukumnya juga tentu ada, yaitu bagi orang yang melakukan hal itu maka wajib untuk melakukan mandi besar. Tetapi kalau misalkan bagi jenazahnya tersebut bagaimana? Misalkan ini jenazahnya itu sudah dimandi besarkan, maksudnya ya sudah dimandikan gitu. Apakah bagi jenazah tersebut harus dimandikan lagi? Itu jawabnya tidak. Tidak diwajibkan harus melakukan mandi lagi, seperti itu ya. Dilakukannya itu apakah hukumnya mubah? Artinya mubah ya boleh, ya tentu ini kepada istrinya. Ataupun dilakukannya itu secara mukrohan, secara paksa. Naudzubillah misalkan seorang laki-laki yang ataupun memaksa seorang wanita gitu. Mungkin faham di sini ya dengan tanda kutip memaksa seorang wanita. Ataupun melakukan hal itu terhadap orang yang gila. Misalkan ada orang yang gila dengan sengaja digauli seperti itu. Nah itu juga sama mewajibkan untuk melakukan mandi besar. Dan barang tentu kalau bagi orang gila itu tidak ada kewajiban untuk melakukan mandi besar. Karena kalau semata-mata ketika dilakukan hal itu tidak ingat sama sekali. Artinya ya karena otak pikirannya itu sedang tidak ingat sama sekali. Namanya juga gila gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan wanita yang dipaksa tadi dengan tanda kutip itu juga tetap sama wajib untuk melakukan mandi besar. Nah, ini adalah pembahasan yang lebih lengkap dari ilajul hasyafati fil farji seperti itu ya. Nah, sekarang yang mewajibkan untuk melakukan mandi besar yang kedua itu adalah khurujil mani. Itu adalah jika keluar air nutfah ataupun air mani baik dari laki-laki ataupun perempuan. Apakah keluarnya itu ketika sedang ingat ataupun sedang tidak ingat? Ya misalkan contohnya ketika sedang tidur. Kalau sedang tidur kan itu tidak ingat ya. Tahu-tahunya ketika bangun tidur ya sudah ada keluar air nutfah, maka itu wajib melakukan mandi besar. Apakah disengaja atau tidak disengaja? Apakah dipaksa ataupun tidak dipaksa? Apakah keluarnya sedikit ataupun keluarnya banyak? Tetap aja yang namanya keluar air nutfah ataupun air mani itu mewajibkan untuk melakukan mandi besar. Yang ketiganya itu adalah wal haidu. Yang ketiganya wajib melakukan mandi besar bagi seorang wanita yang sudah suci dari haidnya. Tentu saya tidak bisa membahas lebih dalam ya, karena ini harus ada pembahasan khusus bagi wanita yang haid. Dan yang keempatnya itu adalah nifas. Nifas dan yang kelimanya adalah melahirkan. Nah ini nih, perbedaan dari nifas dan juga wiladah. Wiladah itu adalah darah melahirkan, sedangkan nifas itu adalah, jadi gini, kalau darah wiladah itu adalah ketika seorang perempuan melahirkan bayi, gitu ya, mengeluarkan bayi, maka itu kan suka ada keluar basah-basahan. Basah-basahannya itu apakah berupa darah ataupun selain dari berupa darah. Mau yang kalau kata bidan mah itu kalau orang Sunda mah dikatakan air ketuban gitu ya. Misalkan jadi ketika keluar bayinya itu barang apakah mau air ketuban, mau cairan yang berwarna semu kuning, semu hijau ataupun seperti darah. Nah, itu yang dikatakan dengan darah wiladah. Nah, apakah bagi yang sudah melahirkan itu wajib melakukan mandi besar? Sedangkan di dalam kitab ini termasuk salah satu yang mewajibkan untuk melakukan mandi besar.
Nah, maka sebetulnya kewajiban ini itu adalah jika sesudah melahirkan itu tidak dilanjutkan mengeluarkan darah lagi. Nah, ini jika sudah keluar bayinya, keluar basah-basahan di sana, setelah bayinya keluar dengan sempurna, kemudian apa itu sebentar lagi ada balik kan, baliknya juga ikut keluar gitu. Maka sesudah itu mengeluarkan lagi wanita itu darah terus-menerus. Nah, itu baru setelah itu yang dinamakan darah nifas ya. Kenapa kita harus melakukan mandi besar? Itu dikarenakan kita mau melaksanakan ibadah yang mana sifatnya wajib. Seperti kita mau melaksanakan sholat. Jadi kalau misalkan masih ada darahnya ya tentu masih ada hadasnya. Berarti kalau begitu kalau kita sudah melahirkan apakah mewajibkan kita melakukan mandi besar atau tidak? Itu tergantung. Kalau sesudah melahirkannya itu tidak dibarengi dengan darah nifas, artinya ya bersih aja. Keluar basahannya cuman barang ketika sama bayi aja, tetapi sudah itu tidak ada lagi keluaran darah. Maka itu bagi orang yang sudah melahirkan wajib melakukan mandi besar. Dan hal ini jarang banget. Aku belum pernah mendengar ada satu pun kasus mendengar seperti ini. Itu wajib untuk melakukan mandi besar. Kenapa wajib melakukan untuk mandi besar? Karena udah bersih berarti diperintahkan untuk melakukan sholat. Meskipun jarang, apakah ada kasus seperti ini? Ada, yaitu Siti Fatimah Zahra, putrinya baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika melahirkan Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain, Siti Fatimah tidak mengeluarkan darah nifas. Itu ya, tidak mengeluarkan darah nifas. Sehingga ya karena itu Siti Fatimah dilandi dengan Az-Zahra, artinya Az-Zahra itu maha bersih. Jadi ketika gadisnya itu tidak pernah menstruasi, tidak pernah haid. Dan ketika melahirkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ya tidak lama mengeluarkan nifas. Sehingga tidak pernah satu kali pun Siti Fatimah meninggalkan sholatnya, ya, dikarenakan ya bersih. Tapi kalau pada zaman sekarang, aku belum pernah gitu mendengarkan ada kasus setelah melahirkan tidak dilanjutkan ada darah nifas. Jadi kalau bagi kita yang sudah melahirkan itu banyak keluar darahan, terus disambung dengan darah nifas, sebetulnya kapan melakukan mandi besarnya? Ya nanti aja. Kalau nanti kita sudah benar-benar bersih dari nifasnya ya. Dan batas maksimal nifas itu adalah tidak boleh melebihi dari 60 hari. Jika melebihi dari 60 hari, maka itu dikatakan darah istihadah. Nah, seperti itu ya. Dan untuk yang terakhirnya itu adalah bagi orang yang meninggal. Nah, bagi orang yang meninggal itu wajib dimandikan. Bahasanya kalau yang terakhir itu adalah dimandikan. Karena gak mungkin kan ada seorang mayit yang mandi sendiri. Maka itu kewajibannya bagi siapa? Kewajibannya ya bagi kita yang masih hidup memandikan orang yang sudah meninggal tersebut. Jadi tadi dikatakan ada berapa sih yang mewajibkan untuk kita melakukan mandi besar? Jawabnya ada 6. Yang pertama adalah ilajul hasyabati fil farji, yang kedua wa khurujil mani, yang ketiga wal haidu, yang keempat wan nifasu, yang kelima wal wiladatu, dan yang keenam wal mautu. Mudah-mudahan pembahasan fikih di dalam channel Fikih Nikah ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.